Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mungkin di seluruh mushola di Tanjung Balai ini atau di masjid yang ada di Tanjung Balai ini, mungkin aktivitas seorang pemuda atau aktivitas sekelompok pemuda mungkin hanya ada di tempat ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk kesyukuran yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kondisinya bervariasi, ya kan? Ada yang duduknya terpaksa, ada yang memang sudah hendak mati, ya kan? Jadi saya rasa bahwa begini-begini gak panjang-panjang materi kita ini. Aku lagi sempat nampak saya nanti menguap, udahlah. Salah lagi, cek kita, pulang kita. Ya. Tapi kalau mau dia, anda minta kue, saya kasih. Tidak masalah. Cuma harus pakai pertanyaan, ya kan? Tapi sekali lagi, anak bangga sama antum, apalagi antum bukan anak-anak muda yang ukuran baru-baru disebut muda, tidak. Ini sudah anak muda matang, ya kan? Makanya saya sering mohon maaf kalau ada mengundang remaja masjid, saya tanya dulu anggotanya siapa, kelas berapa, SMA Ustaz, SMA ayo, SMP kelas 3 Ustaz, ayo. Ustaz itu malam Ahad kali malam di masjid Saksi, itu orang SMA semua itu. Malam Sabtu di Budi ada anak Budi ya. Ada Budi ya, dia itu SMA. Pernah satu pengajian itu tak ada tanya, rupanya banyak anak mudanya siapa juga? Bapak saya dah koci-koci di muka. Mana awak kasih materi tahu? Cocok itu. Kasih materi tahu, tak cocok. Begitu jam dulu digaca ya. Berontok itu lah. Udah nanti aja cek, masa aja cek. Kau buka tukang pangkas dulu. Ini tak adil ini, kakak-kakaknya tak pakai alas. Masuk angin dong nanti. Udah beres? Mampus langgannya ini. Bukan dia betul, dan sopan tak. Tak lah ya kan. Pinta. Dari bolo-bolo. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Selama hidup, ingat ya, selagi masih hidup, tugas kita adalah menjalankan risalah Nabi. Saya ulangi, selagi masih hidup, menjalankan risalah Nabi. Jangan kemudian menjadi pelaku ingkar-ingkar sunnah Nabi. Di tanggal berapa? 7. Tanggal 7. Berarti pekan depan anak muda kembali diuji. Apa itu? 14 Februari. Apakah kalian sebagai orang-orang yang meneruskan risalah Nabi
mencerdaskan anak muda, atau kemudian kalianlah yang masuk ke dalam kubangan kebodohan itu? Mana cek? Ini dia aja, putus gitu deh katanya. Jangan sampai. Kenapa? Karena tugas kita anak muda ini adalah meneruskan risalah Nabi, bukan kemudian yang masuk ke dalam kubangan-kubangan kebodohan. Intinya tanggal 14 Februari bulan 2 ini jatuh pada hari Senin. Itu aja. Tak ada istilah hari Valentine. Mengucapkan aja pun tak sebab. Kita gimana tajwid? Valentine days apa? Oh ini tahu banyak. Jadi udah boleh coklat ini kita. Udah pakai stok dia. Saya punya kabar ya. Tengok tampang. Oke. Yang fokus saya kasih beda. Ya. Sudah aku tengok. Ini intinya ni kalau punya tak kasih kan boy. Sekali lagi, ketika masih hidup, tujuan kita adalah melanjutkan risalah Nabi. Ingat ya, selagi masih hidup anak muda, tujuannya adalah melanjutkan risalah Nabi. Baru nanti kemudian di akhirat kita baru meminta syafaat. Mustahil kalau kemudian kita di dunia ini menjadi ingkar sunnah, atau ingkar sunnah yang menyalahi sunnah Nabi, tak mau dia menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu jenggot, tapi dia kumis. Nah, itu menyalahi ya kan? Yang disunahkan Nabi itu apa? Jenggot. Dia kumis, tidak boleh muncungnya gara-gara kumis. Nah, gitu. Padahal jenggot. Dan sunnahnya jenggot itu segini dia. Panjangnya itu pas lagi. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ingat sekali lagi, bahaya kalau kemudian di antara kita ini tidak ada satupun sunnah yang kita jaga. Rambut panjang itu sunnah, salah satu sunnah, ya kan? Tapi rambut panjang tidak boleh diikat. Ingat ya, laki-laki boleh rambut panjang, tapi tak boleh diikat, apalagi dipucih. Tak boleh. Ya, udah diikat dipucih pakai jilbab pink pula lagi. Cocok lah di bawah di Tempo. Kamu hati di batin, masih tahu kamu apa aktivitas di bawah itu? Apa? Oh mancing, oh mak kau nih. Mancing yang mau buat aku. Ini bener-bener ini apa? Tahu tak? Mak tidak ya? Kau ada pengalaman? Tidak. Oke, kakak-kakak, kita mulai materi. Tema berkumur belakang. Sabu berkumur belakang kita doakan jomblo sumur hidup. Ya, aku begitu saja nyong. Kandas saja. Satu, yang kita doakan jomblo sumur hidup itu dia bicara. Yang kedua mengantuk. Yang ketiga main HP. Yang lebih bangun kompak mencari kutu di belakang. Coba. Iya, aku Ustaz pun masuk. Oke nih, apa promo dosa antum kalau tak antum subscribe Facebook ana ya kan. Nah ini nama apa namanya Ustaz? Nama channel Syahada TV. Dosa kuking kamu kalau tak kamu cek apa subscribe. Yo, kalau nanti dari sini subscribe nanti, ya kan? Saya kirim nanti ke Ustaz Dodi, share Ustaz Dodi. Kalau dapat nanti subscribe saya 10.000, kita makan di dulu 0,5%. Semangat. Ingatlah kalian, ingat. Ya. Bayar berapa Pak? Aku aja waktu gak sendiri. Saya tanya, ini materinya apa? Ta'aruf dalam Islam ini senggolannya kemana? Ke sini kata Bang Dodi. Oh ya udahlah. Cuma sebelum kita bahas ini, tentu kita tanya dulu audiensnya. Nah, kalau ada di sini SMP, aku takut kamu pulang ke mama nikah. Coba dulu.
ada di sini kayak SMP. Pulang dengan Dania Boni kursi mani, mengaksa di halaman. Pada sore sekolah nikah. Kenapa? Karena ini khawatir ya kan? Khawatir ini usia kalian ini belum usia yang memang untuk ke situ gitu. Tapi sebagai ilmu bolehlah. Saya yakin, hakul yakin Ustaz Dodi, Bang Dodi ini membuat tema ini dikarenakan memang jangan sampai asing dan tabu ya. Memang betul ya. Nanti kalau kita cerita ta'aruf, kalian pun nanti pasti akan mungkin menyerang Ustaz dengan pertanyaan-pertanyaan yang pedas. Kenapa? Karena satu, masih banyak persentasinya yang menganggap ini sesuatu yang baru. Sebenarnya cerita ta'aruf itu bukan sesuatu yang baru, cuma kalian saja yang tidak terlalu cepat memahami tentang ilmunya. Nah ini dia. Makanya materi kita hari ini ta'aruf dalam Islam. Yang kalian kenal itu kan ta'aruf. Nah kalau ada istilah sinonim ta'arufnya apa ini? Kompo atau apa? Mesani. Oke. Sinonim itu apa? Antonim dari ta'aruf itu apa? Jomblo. Ta'aruf itu perkenalan. Lalu kata perkenalan, berarti sinonim. Sinonim dari ta'aruf itu apa? Perkenalan kan? Bahkan dalam dunia remaja perkenalan itu dirinci lagi dengan bahasanya apa? Baca. Hari ini kita terangkan, kita sampaikan bahwasanya ta'aruf tidak sama dengan baca. Itu dulu ilmunya. Ta'aruf tidak sama dengan baca. Dan ini lebih parah lagi. Ini serius. Yang bisa jawab kenapa disebut pacaran, saya kasih hadiah. Boleh dipilih. Anda dia ngambil sekali dua, ambil. Anda dia ngambil semua, ambil. Kalau tak buta, aku suka yang ini yo. Ada di Instagram saya simpan dia. Ternyata pacaran itu artinya ini gitu. Cuma anda tanya, apa yang antum ketahui itu benar tentang pacaran itu? Cinta. Cinta. Mau nih aku celat basebek. Itulah yang mendapat daging kan bang? Ya bang. Kalau beliau ini bilang apa? Apa tadi? Pecinta. Oke, sebelah kiri. Mama, luasnya menyampaikan hawa nafsu. Macam mana ini? Menyampaikan cahaya ini hawa nafsu lah. Kakak. Ada kak. Berarti secara definisinya pun kalian tak tahu, berarti melakukan pun sudah benar-benar salah. Itulah makanya saya bilang sama anak remaja masjid saksi itu, melakukan sesuatu itu harus dengan ilmu. Rupanya di sini konsep pacaran sendiri pun tak tahu banyak artinya. Abaikan itulah tadi, cinta, nenek acting dipinjam punya orang, mendatangi cewek, kantongkan bongkis 2 biji. Cerita tolak ketahuan modal pembongkis ya. Ini serius. Kalau kemudian ini lebih parah ya, lebih parah. Dan parahnya apa? Mungkin Allah tak mengazab dia pada saat dia melakukan itu nanti kan? Nanti
tangganya mungkin tak harmonis, anaknya mungkin menjadi dajjal kebutongan. Kenapa? Karena dalam proses dari hasil reproduksi yang tidak baik. Hati-hati. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu, tak tidur Allah, tak tidur. Tadi malam ada anak gadis di usia kalian ini, dia ngaji kak, ngaji dari jam 8 sampai jam 9. Mereka itu begaji tak begaji. Saya bilang sama dia, sabar deh, kalaupun begaji tak begaji sabar. Kenapa? Mungkin di sini tak begaji 5 tahun, 10 tahun akan datang, mungkin Allah persiapkan sesuatu yang indah untukmu. Kenapa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Begitu juga bagi mereka ini yang tadi malam. Kita makan di mana tadi malam, Bang? Di ayam penyet di sebelah kanan. Oh, apa itu? Haramnya di situ. Ramai anak muda-mudi. Yang mungkin konteksnya adalah pacaran. Senang kali dia foto dengan cowok yang tak untuk. Bukan dari aja deh. Ganting lagi ini ya kan, macam lagi DCM. Sudah meninggal. Mereka tiap malam ahad gitu kan. Saya lebih tak suka lagi menggunakan kata minggu. Bahkan minggu itu pun bahasa orang kafir. Malam ahad. Saya guru, udah ini saya publish sama anak-anak, jangan ada lagi menggunakan kosakata minggu, ahad. Ahad itu artinya apa? Hari pertama. Hari dulu. Minggu. Pernah tuh banyak ngomong di tempat ini. Artinya apa? Artinya bahwasanya ahad itu satu hari pertama, Isnin, makanya Senin. Bahasa Arabnya isnaini, talata, tiga, hari ketiga, hari Selasa itu Rabi, arba'atun, 4, Khamis, hari kelima, Kamis. Kenapa Jumat tak sita? Karena itu salah satu hari yang dimuliakan. Bagus. Sabtu, Sabat. Apa materi kita? Berarti orang yang pernah pacaran tak tahu dia artinya, tapi dilakukannya, tidak diazab Allah. Ingat, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pada saat dia SMA mungkin, pada saat dia kuliah nanti, atau pada saat dia berumah tangga, disitulah nanti akan ditunjukkan Allah kemarahan. Dek, ini bukan cerita marah-marah, tidak. Ini bukan cerita marah-marah. Ini cerita beneran. Apakah mungkin Allah itu diam dengan kejahatan hambanya? Ustaz ulangi, apakah Allah itu akan diam dengan kejahatan hambanya? Kalau Allah diam dengan kejahatan hambanya, berarti tidak baiklah Al-Quran. Tetapi Allah itu dengan kejahatan hambanya itu, Allah terkadang masih menangguhkan, masih melihat. Oh, mungkin dia beristighfar nanti, mungkin sepulang dari acara ini udah makin paham dia rupanya arti pacaran itu apa. Oh, rupanya apa yang harus dilakukan kalau untuk mengenal seorang wanita, seorang perempuan. Oh, begini rupanya. Barulah bayar nanti malam tobat nasuha dia meninggal, husnul khotimah. Enak gak? Kamu udah cocok nih kayaknya. Berarti parah kan? Parah gak? Parah kak? Abang parah. Dilaksanakannya, dilakukannya, tapi sebenarnya dia tak tahu kemana muara yang dilakukannya itu. Memang penyakit anak muda adalah suka melakukan sesuatu yang sebenarnya dia belum tahu artinya. Saya haramkan foto begini sebelum saya benar-benar paham apa maksud begini. Saya haramkan. Saya tak mau. Apalagi kalau kemudian ini adalah sumber dari orang kafir. Ngapain diikuti? Ya kan? Ngapain harus ditunjuk? Ngapain harus diekspresi? Itu dia.
Oke, kita mulai. Pacaran itu deh, rupanya diambil dari kata pacar. Pacar itu rupanya dari sejenis daun yang namanya daun pacar. Bukan pacar pagi saya. Ini sesuai dengan badannya bulan. Jadi pemakan saja bulan. Tapi insya Allah jadi calon wali kota. Macam Pak Syariah kita. Jangan cocok ya kan? Aku cek untuk kamu udah tak apa-apa. Pacaran itu ada akhiran amnya, ya kan? Diawali apa? Diambil dari jenis tanaman tumbuhan pacar. Nah, di mana istilah pacaran itu? Rupanya kalau ini pacaran ini bahkan itu menyebar dalam ada tradisi Melayu. Nyampe lah dia mungkin ke Kalimantan, ke suku-suku yang ada Melayu di luar dari Sumatera ini. Apa di mana letaknya pacaran? Rupanya begini. Si kawan ini sudah mengikat anak gadis orang. Apa tanda ikatnya? Dia memakai pacar. Jadi kalau ada anak laki-laki yang melihat anak gadis yang sudah ada tanda pacar di tangannya, berarti tak boleh ditikul. Coba Ustaz ulangi. Paham nggak? Pacaran itu anak gadis yang telah resmi dikhitbah, dipinang sama laki-laki dari hasil musyawarah kedua pihak orang tua, dan ketika memang sudah terlihat itu, maka asumsi masyarakat setempat bahwa bayar sebuah sudah dipinang orang. Berarti selama ini salah kaprah. Kalau bahasa Tanjung Balai, kalau bahasa agama khitbah. Kalau bahasa Tanjung Balai, tunangan. Apa lagi? Antapan. Maminang. Apa lagi? Banyak bahasa Tanjung Balai. Tukar cincin, bukan tukar nyawa. Tukar cincin. Mantap balanjo. Iya, udah bilang tadi. Itu dia, Kak. Itu dia. Jadi mohon maaf, sudahlah perbuatannya salah, definisinya pun salah, dosa pula. Berarti mohon maaf, yang mengatasnamakan katanya dia pacaran, berarti kegiatan yang sangat sia-sia. Jadi ada orang yang paham nakal. Nah, ini baru masuk ke kajian kita. Ada nanti orang-orang yang paham nakal. Ustaz, kalau tak bisa kami buat begitu, macam manalah kami untuk mengenal satu dengan yang lain. Nah, inilah menurut bahasa syaitannya. Seakan-akan bayar dulu zaman Nabi itu dengan Khadijah pernahlah bayar dulu makan bakso, pernahlah dulu mungkin berjumpa dulu naik untung, begitu kan. Abu Bakar dengan calon yang mungkin pernah dulu bayar di pinggir pantai galau menengok ampung gitu. Tidak. Iya tahu yang lalu dulu pantai galau sama Nabi. Yang lucunya ini, boy. Aku tengok mengantuk, ya kan? Abang tuh jago itu, udah aku tengok. Kalau ketika nasi sholat aku tengok matanya terguling ya. Paham ya? Paham. Yang menjodohkan Nabi Muhammad dengan Khadijah itu namanya Maisarah. Dan rupanya Maisarah itu bukan perempuan. Maisarah itu bukan perempuan. Jadi kok boleh kita dong Maisarah? Maisarah itu laki-laki. Apa namanya, Mak Con?
Kenapa? Dibilang Maisarah lah, ada laki-laki jujur, ada laki-laki soleh. Dan Khadijah pun mengatakan bersedia sah, itu langsung. Tak ada balas bayar, berputar-putar, kajian sudah mentoak 7 kali. Tak ada. Dijemput ke emaknya kasih martabak, anaknya dibawa pulang tengah 2 tahun. Tahun itu. Ya. Adik-adik, ini jujur tak apa-apa. Lebih baik menerima kenyataan yang ada daripada menjadi orang munafik. Lebih baik dia besar pahalanya mengakui dan dia beristighfar daripada disuruh-suruhkannya, tetapi dia sebenarnya menjadi orang munafik. Masa kita ini tak percaya dengan janji Allah? Ustaz, demi Allah, mendapatkan ayam bebek Ustaz itu tidak dengan pacaran. Tidak dengan pacaran. Tahun 2015 dan menggorongnya, ya kan? Dan menggorongnya. Yang kedua, senioran udah banyak yang nikah. Yang ketiga, sering ditanya-tanya, diejek-ejek, dibuli-buli. Nikah guna baru. Ya kan? Saya datangi Ustaz, anak pengen nikah. Udah. Lama Ustaz? Tak lama. Bulan 10 saya masukkan lamaran saya. Bulan 10, 11, 12, 1 cair. Pentas-pentas. Udah tak lama. Malam tua boleh berbicara. Apa rupanya? Kau kamu tujang buat apa aku bilang? Enggak dari belakang, kan? Aku bilang pakai cari gigian jalanan. 3 bulan deh, 3 bulan. Memang enak kan? Menengok wajahnya kaku, memegang tangannya tak berani, tak mengucapkan kata apa, tak diucapkan tak tahu. Tapi dikonokan tahu kita trik formasinya, ya kan? Tapi pakai wasit, saya sih tangan dua, ya kan? Ada ini kayaknya pulang nikah ya. Itu saya bilang, kalau ada yang SMP di sini, kunang-kunang ini, kunang-kunang. Kenapa? Coba bayangkan, tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita pegang tangannya, tak pernah kita bercerita dengannya. Ada satu malam di situ kita bebas sebebas-bebasnya. Iya kan? Iya. Bahaya materi ini, jujur ya, bahaya ini. Bahaya. Kenapa? Karena dalam bab itu pun Allah berikan keberkahan. Cobalah deh, coba kamu umumkanlah bayar di Facebook lihat happy anniversary Cahaya. Ada kan? Semoga pakai agama pula itu, semoga Abi dan Umi sehat selalu. Aku kalau ada takut tengok begitu bahas di bawah takut. Itu bukan S ya kan, Cayang, C-A-I-A-N-G. Cayang. Ada bahasa Indonesia pun di sekolah media. Cayang, gitu kan. Semoga Abi dan Umi sehat selalu sampai mati. Itu 10 tahun pacarannya, mohon maaf ya, bukan cerita porno. Itu malam pertamanya itu tak ada keberkahannya. Tak. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya sudah tahu dia titik-titiknya. Dicabut Allah keberkahannya. Makanya ada istilah, anak muda yang menjaga marwah dan kehormatannya, tugas setan itu membisikkan. Tengok dia tuh, pegang dia tuh, chatting dia tuh, WA dia tuh, datangi dia tuh, bonceng dia tuh. Itu program setan. Makanya kakak-kakak kalau sempat on tak bayar, mana deh kasih 2
Wah, abang bonceng. Didudukkan di bawah pantat di kaki itu, hilanglah salah sedikit kehormatan sebagai seorang bro. Kenapa harus dijaga? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus benar-benar higienis seperti lebih deh. Kalau sholat ini, kita jadi minumnya. Es buah es aku. Main dong, rumah pasang bakal. Adik-adik sekalian rahmati Allah, indah Islam itu kalau dijalankan. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi saya katakan, nggak apa-apa kalian berterus terang berpahala daripada diam-diam disembunyikan. Kenapa? Takut. Kenapa? Ada istilah lagi sayang-sayangnya Ustaz. Perhatian pun tulis sama anak Ustaz. Bayangkan Ustaz subuh dijagoinnya, sekolah nanti datangkannya. Ya Allah ya Karim. Berarti dia itu tidak mempercayai ayahnya, tidak mempercayai orang tuanya, padahal dia itu masih masa dalam pendidikan orang tuanya. Salah kaprah itu, salah kaprah. Sekali lagi ini saya tegaskan 3 kali. Jujur saja mendapatkan pahala daripada memang dia berat didiamkan dan diendapkan. Lebih baik nanti WA rekomendasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yakin dengan janji Allah timbang. Kamu lihat tahap kamu bahasa Indonesia dan ada BBM, terserah. Yakin dengan janji Allah, yakin. Kalau abang bilang begini, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu akan indah, yakin nggak? Yakin. Kalau begitu, ini keywordnya. Kita fokus menuntut ilmu saja dulu. Jangan fokus untuk menunjukkan hawa nafsu itu. Sepakat aja. Fokus menuntut ilmu aja dulu. Kalau tidak fokus dengan menuntut ilmu, maka sebaliknya yang akan datang adalah hawa nafsu. Ustaz, kami nggak ngapa-ngapain. Di atas kereta dilihat orang itu sudah ngapa-ngapain. Kami pacaran di Ustaz long distance apa? LDR tuh, ya kan? Long relationship. Itu pendukungnya dilarang. Kenapa? Karena semakin jauh semakin membayangkan berkunang-kunang. Lebih baik fokus. Fokus apa? Fokus memperbaiki diri, fokus menimba ilmu, dan fokus untuk menjadi bermanfaat. Kayaknya kalau kakak-kakak pasti siap dengan seperti itu. Siap. Ini yang cacak lonceng dibayar ini. Abang-abang siap? Siap. Dua orang betul kan? Dua orang menjawab. Ini kita tak jawabnya. Bukan. Kalau bangun jadikan. Bukan. Tanya lagi abang-abang. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Siap aja. Jadi Ustaz, ini disosok digaduhi nyawa ini nanti. Orang nih, digaduhi Doni Ustaz. Kalau sobat putuskan Doni yang ini Ustaz, mau dia diminum baygon Ustaz. Oh udahlah. Tentu itu. Iya kan? Tentu itu nak diminum baygon mahal yang mau apa? Iya kan? Oke. Jadi adik-adik sekalian rahmati Allah, ada 5 ta'aruf itu ada 5. 1 yang SMA mana SMA kelas 3 lah ya, SMA kelas 3 lebih eksplisit lagi. Apa SMA berapa? SMA kelas 3, SMA mana? Oh, SMA 4. Coba yang SMA kelas 3. Oke, yang sudah kuliah. Apa kata ada? Yang mana meninggal? Yang kuliah. Di mana kan? Oh, UIN ya. Yang lagi, ada lagi. Tak ada belum kan? Makanya, gimana? Kita lanjutkan materi.
Gas katanya. Mantap di sini ya kan. Saya takut tadi, Pak baca ini, Bang Nudi. Ini betul ini kajian kita. Masuk saya ke musola bangun tangan. Iya kan? Iya kan? Kalau begini kajian tanya kita sukses sih. Bangun tangan. Habis batin. Ya umat ya, rupanya alhamdulillah ya. Rupanya setan di sini lari ya. Tak tergoda aja. Soleh-soleh dia tinggal kita. Lagi ngomong. Ini setengah sini kan, Ustaz dibagi ini, di nenek kan yang bawa buku. Aku tak mau baca CS. Kok tidak naik? Asalkan kamu jangan baca itu tema ya. Ta'aruf, konsep ta'aruf itu yang pertama pada saat akan melaksanakan prosesi ta'aruf selalu mengingat Allah. Saya berdeguplah memang, berdegup kencang memang. Hari Jumat, ingat saya, Jumat 30 Oktober turun saya dari angkot, dia pun turun dari angkot. Ingat hari saya, ingat ya betul. Dilan tahdilan ini. Turun saya dari angkot, dia turun dari angkot. Kembali ke kanan, cepat dia lari menyeberang. Untuk tak sampah motor. Ini serius. Kenapa? Dia tahu adabnya, bahwasanya tidak boleh seorang laki-laki di belakang perempuan. Kalau kemudian ada perempuan yang di belakangnya laki-laki, maka disunahkan perempuan itu cepat-cepat. Kalau tadi pada cicing, dia begitu. Ya saya nakal belakang, memang betul ku tengok dari belakang. Ku tengok. Bola cicing. Memang kita tengok, oh ini rupanya. Namanya udah tahu kan, oh ini rupanya nah. Dia lari-lari kecil macam hendak sayur stok ke muka. Karena jarak dari supir dari pasar itu ke tempat ustadz kami itu sekitar 200 meter. Perhatikan memang, perhatikan. Pada waktu itu sebelum tahu baru dibilang ustadz, Gus, sholat hajat atau sholat duha. Kenapa? Karena kita minta dibimbing sama Allah. Jangan sampai nanti dalam proses ta'aruf itu yang kita lihat yang ada dalam benak kita itu syahwat. Paham maksudnya kan? Ketika nanti kita lihat dia, kita sudah dipermainkan sama syaitan. Indah ke Islam? Indah kali Pak, indah kali. Jangan sampai kalian itu tak percaya diri menjalankan Islam. Jadi dibimbing terus. Kemana tak berdetak kencang ya kan? Karena saya datang jam 8, jam tengah 10 baru dipanggil. Setelah itu masih SMS bukan masa WA, SMS. Apa kata Ustaz? Dia di rumah, saya di musola. Sampai habislah Yasin saya baca. Yasin habis saya baca surah Al-Waqi'ah, zikirlah. Karena kan itu tadi, berdetak. Dibilang Ustaz, Gus masuk katanya. Makin lah, rumah. Kenapa? Wallahi adik dan kakak tidak pernah sama sekali saya bayangkan itulah memang yang ditakdirkan Allah. Pernah di dalam angkot agak-agak bodoh cara berpikir. Pernah memang. Semester akhir, semester lagi usia. Dalam hati begini, ya Allah, kalau aku begini lagi olah ceramah, jodohku sedang ngapain? Pernah dia gitu? Agak-agak kepo dalam berpikir. Ya Allah, aku ini mau berangkat ceramah. Kalau memang ada jodohku ini sedang ngapain? Kenapa? Karena memang tak tahu kita. Kalau ada pacaran itu kita tanya ngapain. Ini tidak ngapain, tapi tak tahu itu siapa yang datang. Oh enak kali, indah sekali nanti. Mak doain maju naikin kepala aku. Indah kali. Makanya apa? Diawali dengan meminta petunjuk kepada Allah. Yang kedua menjaga pandangan. Kenapa? Saya di sini karena si dia itu
Istri saya orang Ratu Perapat, orang Jawa. Dia itu jarak dia kakak adik ini. Jarak beginilah, jauh kan. Karena kami kayak gini, dia dengan ustazahnya, saya dengan ustaz saya. Dan tak boleh bola melotot. Kenapa? Karena saat saya bicara, saya tidak melihat dia. Dia berbicara, tidak melihat saya. Kecuali memang sudah dikasih bab, tengok. Gitu. Tidak. Dan pada saat diizinkan nengok, memang namanya manusiawi, walaupun ini ustaz kan manusiawi. Kenapa nama ustaz ini? Kenapa disuruh menengok begitu? Namanya manusiawi kan? Kami kan awak tengok semua artis di Indonesia dia harus sama dia. Begitu nggak boleh kan? Begitu, ya kan? Tapi Ustaz langsung diterima? Tidak. Namanya perempuan kan Pak Koyol mahal itu boleh kan? So mantap. Awak sudah bilang, gimana Gus? Gimana Gus? Lanjut? Jawab lanjut Ustaz. Apa katanya? Ustaz, mohon izin awak istikharah dulu. Perempuan begitu. So oke. Kalau bahasa setannya memang so oke, tapi bahasa agamanya itu tadi kehati-hatian. Dan ketika dia bilang begitu pun, saya punya waktu ngapain? Mempertanyakan siapa teman dekat dia. Pernah. Dia itu di Unimed, tinggal di Amplas. Adik-adik sekalian rahmatullah, begitulah prosesnya. Jam 8 sampai jam tengah 1. Jadi ta'aruf itu lama, makanya kata ustazahnya Dewi nama istri saya, Dewi Wahyu. Dewi, tanya saya Gus, segala hal jangan ditutup-tutupin. Apa kelemahan, apa kekurangan, apa penyakit, riwayat penyakit apa masalah, apa kelebihan, apa yang menjadi kesukaan, apa yang diharapkan dari istri, macam semua. Coba bayangkan jam 8 sampai jam tengah 1. Cerita secara keseluruhan. Saya sederhana saja nanya sama dia, pandai masak, 1, visi misi rumah tangganya apa, yang kedua, yang ketiga itu bolehkah nanti kalau saya punya uang gajian atau berpenghasilan, uang itu saya sisihkan untuk orang itu apa dijawabnya? Saya pun seperti itu Pak. Itu belum itu kayak bebek lagi dan masih Pak. Sudah dia minta tanggung 3 hari, kita ada Pak. Gitu loh dalam prosesi. Tapi itu tadi canggung-canggungan tak mau tengok-tengokan, berhati-hati. Kenapa? Dalam benak kita dibilang abang senior, jangan secara keseluruhan ditengok. Kenapa? Mohon maaf deh ya, bukan hawa nafsu. Karena nanti ada waktunya dari A sampai Z boleh kita nengoknya. Kapan itu malam pertama. Yang ketiga tentulah, yang ketiga ngapain? Menutup aurat. Tutup aurat bukan berarti ketika ada babak untuk melihat, mohon maaf dibukalah telapak tangan, batal tuh. Tak boleh ta'aruf itu bilang coba dulu kau buka dulu aku bantu. Tak boleh. Coba dulu apa batas aurat kan sampai putus, coba dulu buka batas, tak boleh begitu. Bahkan Khalid Basalamah itu bilang wanita itu cukup dilihat 2 tempat saja, wajah dan telapak tangan. Coba bayangkan. Yang asing itu kan pasti heran ini kan. Padahal begitulah mantapnya Islam. Dari wajah kita bisa melihat kepribadiannya, ketenangan hati kita. Dari tangannya kita bisa melihat kualitas dia sebagai seorang perempuan. Ya. Jadi memang betul deh. Sering-sering pakai lotion, ya kan? Biar tangan itu enak ditengok. Jangan macam tangan tukang pemunda ya kan, koas. Kerja keras ya kan. Apa yang ketiga tadi? Menutup aurat. Ya saya waktu itu tak pakai peci. Ya tak pakai peci, pakai baju kemeja, jalan itu saja. Mana Dewi, kata calon istri. Mana Dewi, terima. Masih ingat saya.
bilang, lah itu cinta bos masih. Emang tak ada video bola. Ingat ya, sambil makan melon, gak apa-apa saja siap kan? Hancur. Gitu. Nah, gitu. Yang paling penting apa? Iya, jangan terkejut deh. Yang paling penting sampaikan kelemahan dan kekurangan. Kalau kelebihan itu nanti bisa nanti nampak dia kan. Namanya kelebihan pasti nampak. Yang mesti ditunjukkan itu adalah kelemahan dan kekurangan. Jadi artinya apa? Tetap menutup aurat. Yang keempat, menghindari apa? Yang keempat, menjaga sikap dengan sopan. Ya, tentulah kita pun mau lupa pakai itu. Ya kan? Kenapa? Pasti tampil pokoknya kita tunjuk karena sedang ganteng-gantengnya. Kenapa kita ingin menjumpai calon bidadari yang model biasanya dia punya wangi nyuci spray, boleh dia lain itu, ya kan? Kalau kita arung nih, kalau mungkin spray, boleh mungkin datil dulu ya kan? Mereka subuh ngomongin sojo macam kan? Ya kan? Kenapa? Karena dia mau mendatangi calon bidadarinya. Kadang-kadang pasti begitu juga kan? Pakai apa nih? Saya jujur ya kan, suka kali melihat perempuan udah pakai baju tangan panjang, ada ini lagi namanya Vincent, Cockset ada apa? Ini lah, di tangan. Suka kali saya tengoknya. Apalagi sekarang udah bervariasi dukung-dukung di sini, ya kan? Itu nggak dukung gitu ya kan? Indah lihatnya. Artinya apa? Tentu kita menjaga kesopanan. Kalau sombong dia tak aku tuh kawal main mau katanya seru kita, nah sebelah. Yang terakhir, menghindari ini yang paling penting, menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan. Kita fokus pada bicara tentang kelemahan, kekurangan, fokus kepada yang paling penting apa? Cerita tentang visi misi rumah tangga. Jadi alhamdulillah pas 1 jam apa konklusinya, apa kesimpulannya adik-adikku? Sekali lagi, kalau kemudian itu adalah aturan Allah, pasti atau itu adalah baik. Sekali lagi, kalau selama itu aturan Allah, yakin deh, pasti baik. Kalau kemudian aturan Allah itu kalian tidak percaya, masih tetap juga WA kalian ini liar untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, padahal sebenarnya belum saatnya. Sekali lagi, tak mungkin langsung Allah balas, tapi ingat, nanti kalian rasakan, kalian bilang iya, ya Allah, kenapa lah? Bahkan ada bulan nanti kalau harus bilang, kenapa lah gue dulu menikah? Bahaya. Padahal udah 2 anak, bertiga, kalau udah di ujungnya, kenapa lah menikah? Kenapa terikut? Maka di bensin saksi sama ibu dia bisa bilang, kalian ini boleh memikirkan hal itu kalau sudah 25 tahun ke atas. Yang tahun 95, mana tahun 95? Ada belum kan? Tahun 95, tahun dia itu belum. Berapa tuh? 97, masih ujung-ujung. Iya kan? Kalian lagi kalian ini masih ilmu lah pokoknya, ya kan? Jadi ya kakak, jangan coba-coba untuk tercengeng ketika datang serangan-serangan. Kau lelah. Begitu juga abang-abang, jangan kemudian membabi buta memperturutkan hawa nafsu. Bagus nih kalau Bang Dodi bisa menjadi jadi tokoh di sini atau yang menjadi pengambil kebijakan di sini sebulan sekali atau apa. Kalau ini acaranya mabit kan, sesekali nanti buat acara buka bersama, gitu kan? Acara buka bersama Kamis, Senin Kamis atau apa, artinya kumpul terus. Biar positif, berat. Terakhir, materi ini berat untuk kalian move on, betul nggak? Apalagi yang masih dalam proses pacaran, berat nih, saya yakin berat. Tapi kok lagi sayang tapi kalau masih kuat bersama, artinya apa? Ada energi tahajud tadi malam, ada
yang dikerjakannya tadi itu tak mikir panjang dia, di bismillah kan. Bismillah ya Allah. Apa hadis Nabi? Barang siapa ini yang mau membuktikan hadis Nabi, ini dia. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hadis Nabi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu kisahnya apa? Kisah seorang pegawai bank yang dia takut untuk memakan uang riba, dibismillahkannya terakhir menjadi pengusaha. Kenapa? Meninggalkan riba karena Allah, melakukan pekerjaan dari nol, diizinkan Allah menjadi besar. Itu juga antum meninggalkan pacaran karena Allah, dikarenakan apa? Ada cara yang memang ditawarkan Allah. Insya Allah keluarga antum sakinah. Tapi nanti dalami dulu ilmunya. Ya. Gitu. Serahkan kepada komandan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.